Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Bawah 6. Pada kesempatan kali ini izinkan saya akan memaparkan terkait tentang budaya positif, di mana materi ini saya dapatkan di Pendidikan Guru Penggerak angkatan 9 tahun 2023. Baik Bapak Ibu yang terhormat, di sini kita diskusi secara serius dan santai. Yang pertama kita akan mempelajari atau membahas sedikit tentang disiplin dan nilai kebajikan. Bapak Ibu pastinya sudah tahu apa itu disiplin, apa itu nilai-nilai kebajikan. Mungkin sudah tahu, cuma disiplin itu kita biasanya menyebut kata disiplin itu pasti kaitannya dengan patuh dan tidak patuh, atau taat atau tidak taat terhadap aturan yang sudah dilaksanakan. Kemudian nilai kebajikan itu apa? Nilai kebajikan itu adalah karakter-karakter positif, ya Bapak Ibu, karakter-karakter positif yang harus kita munculkan, yang harus kita kembangkan, yang harus kita kuatkan kepada anak murid kita di sekolah atau di kelas kita masing-masing. Terkait tentang kurikulum merdeka. Jadi di kurikulum merdeka ini tujuan akhirnya memang murid itu berprofil belajar Pancasila. Nah, di antara nilai kebajikan yang universal itu, nilai-nilai positif, profil pelajar Pancasila di sekolah itu menjadi tujuan atau sasaran utama pendidikan di sekolah. Profil pelajar Pancasila itu ada beberapa dimensi, yaitu ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Ini yang harus kita kembangkan di sekolah, kita ajarkan, kita didik. Salah satunya dengan memberikan teladan atau contoh yang baik kepada murid. Kita sudah melaksanakan teladan, ya, dan kita tingkatkan lagi keteladanan kita terhadap murid, karena guru itu sebagai penuntun. Artinya murid itu pasti terfokus kepada guru. Ini guru mendisiplinkan kita atau memberikan tuntunan yang baik kepada kita. Murid itu pasti nanti mengingatnya, bahkan juga dia bisa melakukannya, meniru kita. Nah, oleh karena itu peran guru di sini sebagai penuntun ini sangat diharapkan. Berikutnya, nah kita langsung ke sikapnya saja. Sikap murid. Sikap murid yang disebut kebajikan atau nilai-nilai kebajikan universal itu diantaranya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Ini diantaranya. Nah, Bapak Ibu, untuk kali ini mohon pengalamannya, berbagi pengalaman kepada
kita semua tentang sikap-sikap murid di kelas ibu masing-masing. Bagaimana sikap mereka? Adakah sikap mereka itu tidak mencerminkan nilai kebajikan atau mencerminkan nilai kebajikan? Baik, mungkin perwakilan dari kelas 6 bisa menyampaikan atau berbagi pengalaman kepada ibu. Persilakan. Ya, berbagi pengalaman ibu. Bagaimana sikap murid di kelas 6? Apakah mereka nilai kebajikannya sudah bagus atau perlu bimbingan lagi? Persilakan kepada Ibu Kemti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nilai-nilai kebajikan namanya anak-anak ini Pak, memang tetap harus ada bimbingan dari kita. Kadang-kadang anak-anak itu malah lebih menurut sama gurunya, walaupun kadang-kadang anak-anak itu seperti itu. Kayak Adit itu misalnya, dia tuh pintar, bagus, hormat, ketemu dimanapun pasti juga menyapa. Cuma kadang-kadang tuh agak emosian Adit gitu. Agak emosian. Memang maunya ditegur, pintar aja. Cuma kalau mengerjakan misalnya sama temannya, aku tadi jawabannya benar, sekalinya ikut Fadil salah. Pasti tuh Pak, emosi banget, muncul langsung. Iya. Itu Adit yang kelihatan menonjol banget di situ Pak Adit. Kalau yang lain ya kita pintar aja sudah Pak. Adit sama Andri, kalau Andri tertua, Adit aja yang kelihatan banget itu sikapnya. Memang harus ya sabar Pak, kadang-kadang. Adit kadang-kadang nyolot aja kalau ngomong, karena dia emosi, jengkel sama teman. Apalagi kalau temannya salah, pasti dia yang benar kan. Iya. Menunjukkan rasa egonya juga. Iya, betul sekali. Ya itu, walaupun yang lain juga perlu bimbingan juga kadang-kadang kalau rasa hormat sama guru aja bagus aja semuanya, sama teman-teman bagus Pak. Cuma masih ada kadang-kadang yang mengolok-olok nih, masih ada yang bully. Pada kemarin juga sudah dijelaskan juga, jangan bully teman, nggak harus kekerasan kan gitu, saya nasihati. Olok-olok, ecek-ecek juga itu termasuk bully. Mungkin agak kurang juga nih Pak. Anak-anak nih loh, kalau berdoa aja yang ada namanya bacaan musrikin itu namanya bapaknya dinyaringin gitu Pak, pasti lo dikuatkan lagi. Iya, padahal niatnya dikuatkan. Tapi saya bilang nih sama Pak Sigo ini sahabat ya pasti itu aku si Eni yang bilang ya memang kata-katanya seperti itu ya nggak boleh marah, masa mau diganti. Nah sekarang nggak marah lagi, dulu pasti marah, nangis apa karena diberi nasihat itu, masa mau diganti apa lagi. Memang baca sama anak-anak ya seperti itu, lebih keras. Iya. Mungkin ini saja Pak pengalaman saya, mungkin nanti bisa Bapak tambah. Baik, terima kasih Bu, itu bukan untuk Ibu Kemti. Terima kasih Bu atas pengalamannya. Iya. Semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Kemti, bagus sekali pengalamannya. Artinya memang kita sebagai guru tidak bosan-bosan untuk memberikan nasihat, menuntun mereka, karena kita memang kewajiban sebagai guru memberikan ayoman, memberikan tuntunan, dan tuntunan itu jangan sampai bosan. Begitu ya pesannya, jangan henti-hentinya, karena tidak di SD ini, mungkin nanti di SMP, di SMA sudah dewasa,
dia akan ingat keluar apa pesan atau nasihat dari ibunya waktu di SD atau gurunya waktu di SD. Jadi pesan kita tidak bosan-bosan untuk menyampaikan atau menuntun mereka, membimbing mereka ke arah yang lebih baik lagi. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Ibu Kemti, tepuk tangan untuk Ibu Kemti. Satu lagi kalau minta pengalamannya kepada Ibu tadi kelas atas, kelas rendah, Ibu Fitri, Bu Fitria, ya. Silakan Bu Fitria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ini untuk selama saya mengajar di sini, alhamdulillah anak-anak cukup baik ya Pak ya dalam karakter positifnya tadi, baik itu rasa hormat, keingintahuan, mandiri. Mungkin ada satu orang paling yang belum percaya diri, kayak siswa ulun yang bernama Putra. Putra itu mungkin masih belum percaya diri ya Pak ya. Jadi di kelas itu misalkan disuruh maju masih takut, masih gimana kayak gitu. Cuman teman-temannya alhamdulillah sekarang udah memotivasi Pak. Jadi teman-temannya, ayo Putra, kamu pasti bisa kayak gitu Pak. Jadi alhamdulillah sekarang ini ada peningkatan Pak Putra itu. Kalau dulu-dulu baru masuk kelas 3 itu awal-awalnya memang agak susah, kalau disuruh maju susah banget kayak gitu, nah takut salah mungkin Pak ya. Jadi alhamdulillah itu saja sih Pak yang pengalaman dapat ulun berikan kepada Pak. Ya, baik, terima kasih untuk Ibu Fitria, tepuk tangan untuk Ibu Fitria sudah berbagi pengalaman kepada kita. Ya, tadi Ibu Kemti mungkin emosional anaknya ya, si Adit emosional, dia boleh dikatakan arogan lah sedikit dari kawan-kawannya. Kemudian Ibu Fitri tadi ada yang kurang pede, ya. Nah ini nanti terkait di materi berikutnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan pengalamannya. Kita lanjutkan. Ini banyak sekali ya Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan itu sebenarnya universal sifatnya, tidak hanya di kita aja. Artinya sudah mendunia. Apa itu nilai-nilai? Kita sudah tahu, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk seperti itu. Nilai-nilai kebajikan itulah nilai-nilai positif yang harus diterapkan kepada anak kita. Tidak hanya di sekolah, di rumah pun atau dimanapun, kita pasti akan atau harus melaksanakan nilai-nilai positif tersebut. Baik, kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya. Nah, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan juga restitusi. Tiga motivasi perilaku manusia. Ini bisa kita baca dulu di sini. Kita mencoba mengeksplorasi mandiri, artinya kita berusaha membayangkan kepada diri kita aja dulu. Coba kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan? Ada dorongan lain mungkin? Bahkan terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit, ada ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah
kita melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain? Kita mencari perhatian orang lain, pernahkah? Pasti kita pernah. Ibu Kempi sudah senyum. Iya. Pernah ya? Kita melakukan sesuatu untuk mendapat hadiah? Pernah. Kemudian mendapatkan uang. Kita nih melakukan sesuatu untuk mendapatkan uang, pernah? Pernah. Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Nah, untuk itu kita akan coba sedikit mengambil referensi atau pendapat dari Diana Gosen. Diana Gosen ini orang luar. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, pasti toh melakukan sesuatu. Nah, tingkat ini tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi terkait motivasi tadi kata Ibu Fitria, berarti ini termasuk motivasi luar dalam dari diri kita. Nah, intrinsik kah, ekstrinsik kita kah motivasi seperti ini? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini terkait dengan motivasi ya, bisa dari dalam diri kita sendiri atau bisa dari lingkungan atau dari luar. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik maupun psikologis, atau tidak terpenuhnya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi itu bersifat eksternal. Berarti dari luar motivasinya, tidak dari dalam diri sendiri. Jadi orang berbuat sesuatu itu ada kebutuhannya, ya, ada kebutuhan. Nanti kita belajar lagi. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kita melakukan sesuatu, pengen imbalan atau diapresiasi oleh orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Nah, jadi ini tadi yang pertama kan terendah nih. Nah, bila kita berbuat untuk meminta atau mengharapkan imbalan atau penghargaan, berarti itu sebenarnya di posisinya di atas daripada yang pertama tadi. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menuntut mereka penting, yang menurut mereka penting, dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal juga. Ada upahnya, ada penghargaan, ikut berbuat berarti itu masih di eksternal. Seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Orang yang motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut.
Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Muncul motivasi itu dari dalam diri sendiri. Nah, inilah yang diharapkan. Jadi, melakukan sesuatu itu berdasarkan motivasi dalam diri kita sendiri. Bilanya kita melakukan sesuatu berdasarkan nilai disiplin, nilai kebaikan dari dalam diri kita sendiri, itulah yang disebut dengan mendisiplin atau disiplin positif diri sendiri. Nah, itu artinya. Baik Bapak Ibu, sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan? Ya, Pak. Ya. Bapak Ibu, sampai di sini tadi adakah yang ingin ditanyakan atau sedikit memberikan pengalaman pribadi misalnya tentang motivasi intrinsik atau ekstrinsik kita? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke materi berikut. Ada Bapak Ibu? Gumur? Mungkin? Tentang motivasi, kita melakukan sesuatu kan berdasarkan motivasi. Ya. Kalau tidak berdasarkan motivasi berarti tidurnya enggak. Ada Ibu? Tidak ada. Coba ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Yang ini Pak. Ya. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya atau ke tadi materi tentang motivasi ya, dari motivasi hukuman dan juga penghargaan. Nah, berikutnya kita ke keyakinan kelas. Ya, ada pertanyaan pemantik. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa harus keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Mungkin ada yang bisa menjawabkan? Kenapa itu disebut keyakinan kelas, Bu? Tidak peraturan kelas? Peraturan kelas lebih Bapak Ibu kita santai, serius santai, terlalu kaku. Berdasarkan pengalaman kita juga sampaikan, berbagi kita di sini. ini Pak, menurut saya nih, kalau peraturan tuh rasanya lebih apa ya? Lebih kejam ya. Daripada tidak diatur. Lebih harus begitu loh Pak. Iya. Kayaknya lebih apa? Haruskan itu Pak. Ya. Dengan memaksa. Memaksa. Kalau apa tadi? Kalau keyakinan kelas. Keyakinan kelas mungkin lebih rileks kayaknya. Lebih santai. Oke, Pak. Oke, terima kasih Ibu Kemti. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Kemti memberikan jawaban kepada kita. Ya, mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Ya, betul kata Ibu Kemti tadi. Kalau ya, sifatnya mungkin memberatkan, terlalu berat, ada hukuman itu mungkin membuat dia jerah atau malah sebaliknya. Tapi kalau keyakinan kelas, nah ini langkah-langkahnya tadi.
langkah-langkah kayaknya kelas itu bagaimana? Jadi guru sama murid berdiskusi sama-sama, menyelesaikan permasalahan. Disitulah nanti murid atau guru itu menyampaikan usulan-usulan yang harus kita sepakati, yang harus kita yakini. Walaupun misalnya kayak kelas itu ada yang melanggar, misal ada yang melanggar muridnya, apakah mesti diberi hukuman atau harus diberi hukuman kah, diberi sanksi kah? Nah ini nanti terkait di materi berikutnya, ada lagi di berkelanjutan. Baik, terima kasih dulu untuk Ibu Kepti yang sudah memberikan jawaban. Kemudian yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Dengan adanya keyakinan kelas bisa membentuk budaya positif, ya. Kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang positif, sikap-sikap yang positif. Mungkin di sini kita minta pendapat dari Ibu Murtini, bagaimana atau bisa menjawabkan di pertanyaan nomor 2 ini. Dengan adanya keyakinan kelas itu bisa membuat budaya positif. Mungkin Ibu bisa memberikan jawaban atau masukan sedikit. Gumor bisa? Atau Bu Diana? Bu Diana sudah membuat keyakinan kelas. Yang sudah membuat keyakinan kelas apa Bu yang sudah? Yang ada keyakinan kelasnya sudah ada dibuat Ibu Mutia mungkin? Ya. Ya, Bu Mutia. Ibu Mutia kayaknya sudah ada menempel tuh di kelas keyakinan kelas. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Ulun. Ulun mencoba menjawab mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif. Menurut Ulun, kita kan ingin di kelas itu baik, bagus, positif itu kan yang baik-baik, bagus. Jadi kemarin sama-sama kita sama anak-anak menyepakati untuk membuat suatu keyakinan ini. Jadi tidak Ulun yang buat kata-katanya itu. Jadi dari anak-anak, oh Bu, sebaiknya ini. Nah jadi Ulun simpulkan. Jadi adanya keyakinan kelas itu yang terbentuk di kelas Ulun itu. Jadi mudah-mudahan bisa mengaplikasikannya ke depan dan mudah-mudahan kelas Ulun bisa baik. Gitu. Terima kasih Ibu Mutia, tepuk tangan. Pernah tidak ada yang pernah ada. Nah biasanya apa keyakinan kelas apa yang dilanggarnya? Contoh misalnya kan di sana ada membersihkan kelas. Nah, di sana sudah Ulun memberikan tiket jadwal tiket membersihkan kelas, tapi masih kotor masih kotor kelasnya. Dari situ Ulun tanya kenapa masih kotor. Ini Bu ada yang nggak mau. Padahal di sana sudah ada jadwalnya. Tetapi alasannya macam-macam Pak, karena misalnya dia berangkatnya ke siangan, jadi nggak sempat. Yeah. Nah, jadi Ulun nggak memberikan hukuman atau tindakan, tapi di sana Ulun nasihati di waktu istirahat nanti dia membersihkannya.
Jadi membersihkan juga ya. Terus tangan lagi bagus ya. Artinya dia ibu tidak memberikan hukuman yang memberatkan ya. Baik. Nah, jadi nilai-nilai yang kelas itu cek 1, 2. Ya, jadi keyakinan itu merupakan nilai-nilai keselamatan ya, atau nilai-nilai kesehatan. Itu keyakinan. Nilai-nilai kebaikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ya. Jadi itu nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai keselamatan, kesehatan yang sudah disepakati. Ya, makanya tadi di awal sebelum membuat kesepakatan pembagian kelas itu berdiskusi dengan pihak-pihak yang terkait. Jadi sekolah kelas kita, gitu juga di sekolah ya, di sekolah. Nah ini nanti kalaupun ada yang melanggar, apakah nanti diberi hukuman atau bagaimana, nanti kita pelajari. Nah misal Bapak Ibu mau membuat menciptakan program kebajikan misalnya. Nah Ibu buat dulu daftar kebajikan baik di kelas, di sekolah. Buat aja dulu, semuanya baik dibuat oleh murid atau guru misalnya. Nah nanti tentukan yang sesuai ya, yang menjadi esensi utamanya itu apa di sekolah kita atau di kelas kita, misal disiplin waktu misalnya. Nah itu kan harus, berarti itu yang dibuat selain nilai-nilai kebajikan yang lain tadi, yang lebih mengenanya apa nih di kelas kita nih, di sekolah kita nih, misal begitu. Nah terakhir kalau sudah dibuat, ya kayak buat dari poster atau apa gitu ya, supaya semua tahu ya, dan semua meyakini nanti, semua harus meyakini kan itu kesepakatan mereka, meyakini walaupun ada nanti yang tidak, yang melanggar kehendak tersebut, apa nanti konsekuensinya. Ini Bapak Ibu sudah bersama kami, jadi ini sudah membuat juga bukan dari kelasnya. Ini penguatan di sini. Baik, ini terkait tentang bagian kelas. Saya rasa sudah cukup. Dan contoh. Contoh ini. Lihatlah tabel di bawah ini, dan tuliskan nilai kebajikan yang dituju dari peraturan yang tercantum. Nah ini ada peraturan. Di sini ada nilai kebajikan yang dituju. Ya. Di sini nilai-nilai kebajikan universal merupakan nilai-nilai lintas budaya, bahasa dan suku bangsa, suku bangsa maupun agama seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas. Nah begini. Nah kita membuat peraturan, misalkan kembalikan barang ke tempatnya. Nah ini nilai kebajikan menurut Bapak Ibu yang mana nih? Apakah keamanan,
tanggung jawab. Nah, seperti ini contoh. Ada bagian kelas kita, misalnya kembalikan barang ke tempatnya. Nah, nilai kebajikan dari peraturan atau bagian kelas yang kita buat, yang kita sepakati itu dituju atau tujuannya kemana itu? Tanggung, bisa tanggung jawab, ya betul, bisa. Ya. Yang nomor 1 Pak. Oke, yang kembalikan barang ke tempatnya. Tanggung jawab bisa, disiplin. Oke, bisa. Ya, peduli bisa. Nah, Bapak Ibu pernah di kelas itu anak-anak misalnya mengambil ini tidak dikembalikan tempat semula? Nah, ya kan? Nah, jadi bisa dijadikan kegiatan kelas. Contoh saja. Kedua, dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Keselamatan bisa ya. Keselamatan, keamanan bisa. Ya, betul. Hadir 15 menit sekolah sebelum ujian dimulai. Disiplin. Dijawab. Dilarang melakukan kekerasan. Kenyamanan, keamanan, keselamatan, ya. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, antri, bisa disiplin, ya. Dilarang merokok, kesehatan, gunakan masker, dan berjalan di kelas dan koridor, ya, keamanan. Nah, seperti itu. Jadi peraturan atau kegiatan kelas kita harus ada tujuannya. Tujuan mana nih? Kesehatan kah? Keamanan kah? Nah, itu. Gitu, Ibu. Baik, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Ada Bapak Ibu? Lanjut, setuju lanjut. Nah, kita akan mempelajari sedikit tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nih, ini yang pasti dimiliki oleh manusia. Ya, 5 kebutuhan dasarnya. Bila 5 ini tidak tercukupi, ada sesuatu yang dilakukannya. Ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Bisa lihat. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup. Apa contohnya kira-kira, Ibu? Tahu? Iya, bekerja, cari nafkah, cari makan. Nah, ya betul.
Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ibu di rumah kasih sayang dijual sama suami pasti ya ibu. Nah ini kasih sayang dan rasa diterima pasti sudah nih. Biar di rumah atau ulun di rumah ada 3 orang, ada 4 ulun di rumah, 3 orang cuek ke jalan ulun tiap hari. Rasanya hati ulun. Nah, kali disayangi. Bapak sendiri sih dengan laptopnya ya kan? Ya artinya kalau orang-orang nanti kita kadang tidak memberi kasih sayang tidak ada, memang hidup ini hambar. Gimana pun ya kan? Gimana pun, betul. Teorinya kan ini, prakteknya pun kayak ini juga. Pengalaman juga ya. Yang paling seperti ini ibu-ibu, bapak-bapak, kasih sayang dan rasa diterima. Sekolah cueki aja diterima. Nah, bagaimana rasa kita? Tidak terpenuhi kebutuhan kita. Pasti ada sesuatu dilakukannya. Besok ikut ya, tidak dihargai juga ya. Nah, baik aja ya. Nah, kenapa? Karena dia tidak dianggap diterima, tidak ada rasa kasih sayangnya. Yang berikutnya kebebasan. Si suami sukanya mancing, tegur ya, jangan mancing oleh istri. Apa yang terjadi? Gugat. Nah, bahasa banyaknya meramut. Kenapa ada bebas, tidak bebas? Bisa toh? Ditegur juga kecil lagi lah. Makan di lain itu makan di warung ini. Kenapa? Karena kebebasannya ditekan. Kebutuhan hidup, ya, kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi. Berikutnya kesenangan. Istri mau ngajak jalan-jalan, suaminya nggak menuruti. Alamat. Nanti refreshing. Shopping, ya, kesenangan. Kekang gitu, yang kita pakai ya misalnya ada tuh sesuatu yang dilakukannya. Pemain bola, suami, istri, kerja malas aja. Padahal tanding aja. Iya. Nah itu di keluarga, begitu juga di murid. Nah sekarang kalau minta, satu lagi lah, jangan cerita pengalaman ibu-ibu. Penguasaan. Anak ini rankingnya ranking terakhir. Untung mau sekolah dalam PKI Sabdan. Dalam belajar tidak bisa ranking terakhir, akhirnya rajin aja turun misalnya. Tapi kita disuruh maju, ya pelan ini baru bisa maju aja dibubahin misalnya, agama tidak bisa. Nah berarti itu penguasaannya tertekan, tidak terpenuhi penguasaannya. Apa penguasaannya? Dia tidak menguasai materi pembelajaran. Malasnya ada, akhirnya dia tidak bisa. Nah jadi 5 kebutuhan dasar inilah yang ada dimiliki oleh kita pribadi, setiap manusia dan juga murid-murid kita di kelas.
Bila tidak terpenuhi, ada toh perbuatannya yang bisa melanggar keyakinan kelas atau melanggar peraturan. Anak murid datang terlambat, misalnya nih, tiap hari datang terlambat. Menurut Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasarnya apa yang baginya itu tidak terpenuhi kalau itu datang terlambat? Kasih sayang. Mungkin kasih sayang di rumah orang tua tidak ada. Ya, perhatian tidak ada. Jauh jarak abang memasakkan, menyiapkan sarapannya, akhirnya dia melanggar keyakinan. Nah itu. Nah di sini nanti kita peran kita sebagai guru yang menguasai ini. Kita lanjutkan. Restitusi 5 posisi kontrol. Restitusi 5 posisi kontrol. Ini sama masih menurut Diana Gosen. Nah, jadi untuk menerapkan keyakinan kelas kita, kedisiplinan positif kita di sekolah atau di kelas, guru itu ada memiliki atau kebiasaan kita lah 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, ini tidak di sekolah aja lah, di rumah pun seperti itu. 5 posisi kontrol kita nih. Pertama penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah, artinya yang melakukan kesalahan nih merasa bersalahnya. Dari nanti posisinya bagaimana. Yang ketiga, posisi kita sebagai teman. Yang keempat, posisi kita sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Kita kupas ke posisi kontrol sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, nah, jadi Bapak Ibu, penerapan ini sebenarnya nanti konteksnya kalimat pertanyaan aja nanti. Yang jadi pembedanya antara 5 posisi kontrol ini kalimat pertanyaannya aja. Kita amati dulu untuk yang suka menghukum murid besar, jadi penghukum nih. Patuhi aturan saya atau awas. Kebutuhan murid. Ini kalimatnya nih yang disampaikan oleh penghukum. Patuhi aturan saya atau awas. Untuk bodoh sepertinya. Kamu selalu saja salah. Kamu selalu saja salah. Ketiga, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Itu sini kami. Ya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Cara kita sendiri. Itu kalau gurunya menghukum, kontrolnya sebagai penghukum, pokoknya Abu Bang yang bujur bisa bahasa-bahasanya. Abu Bang yang bujur sudah. Nah, itu kalau posisi itu. Ini kita masing-masing itu Ibu. Ini kita mengetahui seperti ini kan.
posisi penghukum, posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Orang yang melakukan melanggar keyakinan nih, dia itu merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah atau rendah diri. Jadi yang melakukan ini bisa dropnya karena bersalah. Untuk ke pesimisnya. Nah, kata-kata yang keluar apa? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Tidak perlu jawaban murid itu. Artinya ibu sudah mengeluarkan kecewaannya pada murid itu kalau dia sebagai pembuat merasa bersalah. Yang kedua, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Berapa kali ya Bapak mau memberitahu kamu? Ketiga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu gugur begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Ini menganggap dirinya itu buruk karena salah, membuat ibunya kecewa di rumah atau ayahnya, di sekolah juga membuat gurunya kecewa. Nah, murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ini saat atau posisi kita di pembuat merasa bersalah. Lanjut. Sekali lagi untuk mengingatkan, ini hanya permainan konteks kalimat tanya, ya, menyesuaikan. Sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya. Jangan gemai aja lah murid. Nasihati. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, nanti dampaknya ada. Positif berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru itu kayak teman murid saja, sampai-sampai lepas kontrol, murid lepas kontrol, guru lepas kontrol, saja mengganti murid. Bagi murid SMA, nah itu kan padahal niatnya memang tadi kan dia positifnya sebagai teman, cuma positif negatifnya ada. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan support untuk membantu seorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Biasanya seperti ini. Ayo demi Bapak nah. Kalau mau main, kita merasa teman. Gitu. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ketiga, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif, negatifnya dalam posisi kita nih sebagai teman oleh murid, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Nah, dibalasnya murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk dengan guru lainnya. Nah ini karena akrabnya sama satu orang guru aja, guru yang lain cuekinya aja. Itu negatifnya dari posisi kita sebagai teman dengan murid. Berikutnya pemantau. Memantau berarti mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensinya. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, contohnya peraturannya apa? Misalnya melanggar keyakinan. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan?
apa yang telah kamu lakukan, guru kepada murid. Sanksi atau konsekuensinya apa? Ini yang melanggar ya, ini posisi kontrol ini adalah murid, posisi kita sebagai guru terhadap murid yang melanggar keyakinan. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ada catatan khusus. Jadi kita sebagai pemantau, nih kita punya catatan nih. Si Ahmad misalnya jam tugas sudah 4 kali, ada turun, jadi ada turun sudah 2 hari, apa? Nah itu catatan kita tuh. Kita menyiapkan catatan kita, itu bukti nanti. Seperti itu. Terakhir, posisi sebagai manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Nah di sini kita diharapkan di posisi yang kelima, posisi sebagai manajer, ya. Kenapa? Karena di situ bersama-sama murid, ya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusinya dan permasalahannya sendiri. Ada jalan keluarnya, ya, tanpa memberikan sanksi. Nah, bila kita posisi kita sebagai murid, kita pelajari ini berkaitan dengan acuannya nanti ke restitusi, ya, segitiga restitusi, namanya segitiga restitusi. Tadi ada 5 ya, masih ingat Bapak Ibu yang 5 tadi posisi kontrol kita? Pipit, apa tadi pipit? Yang pertama posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, ya, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Nah ini posisi kita. Cuma diharapkan posisi kita itu sebagai manajer. Nah terkait posisi kita sebagai manajer, nanti bagaimana langkah-langkahnya, nah itu nanti tertuang di sini. Jadi kita lanjutkan lagi materi terakhir adalah segitiga restitusi. Posisi kita sebagai pemantau, sebagai manajer tadi. Posisi kita sebagai manajer yang kita lakukan apa? Nah ini langkah-langkahnya. Segitiga restitusi. Ini segitiga. Ini kita bahas terus. Langkah pertama, Bapak Ibu, menstabilkan identitas teori kontrolnya. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi anak nanti berbuat kesalahan, melanggar keyakinan kelas kita, baik itu sifatnya yang sedang, yang rendah, atau yang berat misalnya kesalahannya. Yang pertama kita menstabilkan identitas. Yang banyak dulu sebentar. Yang kedua, tahap kedua ya, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Orang berbuat jahat itu ada alasannya. Orang berbuat baik apalagi ada.
kesalahan itu bagian dari proses pembelajaran. Jadi tindakan itu pasti ada alasannya. Si Ahmad kalau turun, siapa punya kalau turun? Tinggal turun kayak Sabran. Ada tuh alasan Sabran. Atau siapa yang sering Alpan? Ada tuh alasannya. Ya. Yang terakhir, di tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, nanti motivasi internal dalam diri kita ini muncul oleh murid ya. Murid ini salah sudah, kita sebagai manajer ini tahapan yang kita laksanakan. Ada tuh nanti motivasi dari dalam dirinya sendiri oleh murid itu muncul. Nah, Ibu, segitiganya ini langkah-langkahnya dan juga bentuknya segitiga restitusi namanya. Ini merupakan metode dari melanggar keyakinan kelas, keyakinan atau melanggar peraturan, tapi cara penyelesaiannya itu dengan menjadikan murid itu menjadi konsekuen, tanggung jawab kepada, kemudian dia juga merasa berdaya diri dan mandiri, tidak pesimis ya, walaupun dia salah, sebagainya. Kita coba bermain nomor 1. Bisa si Ahmad ini datang terlambat terus menerus, misalnya seminggu itu ada yang 5 kali datang terlambat terus si Ahmad nih. Nah, lalu kita panggil misalnya oleh Burpian kelasnya secara empat mata. Lalu apa yang Pian sampaikan? Nah, jadi Bapak Ibu, kita di sini hanya menggunakan kalimat tanya aja. Ya, cuma yang pas kalimat tanyanya tidak sebagai penghukum, tidak sebagai teman, tidak, tapi sebagai manajer. Kita menstabilkan identitas, artinya yang pertama, nih kalimat-kalimat yang cocok. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ibaratnya itu kita tenangkan dulu, tidak langsung kita tembak, tidak. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Salah itu manusiawi. Dulu tahap stabilnya identitas. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Misalnya Pian, ibu dulu pernah juga seperti itu, bapak juga pernah juga seperti itu. Berikutnya, kita bisa menyelesaikan ini. Ya, kita bisa menyelesaikan ini, jangan takut, makanya. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Siapa salah, siapa benar juga, tapi kita cari solusinya. Ini diantara kalimat tanya atau penguatan yang diberikan ya. Jadi restitusi ini penguatan ya. Semuanya ini langkah-langkahnya penguatan kepada murid. Nah, berikutnya di sisi validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Nah, ini kerja tadi di 5 kebutuhan dasar ini mungkin tidak ada yang terpenuhi, belum ada, atau ada salah satu. Ini nanti akibatnya di pelanggaran keyakinan ini nanti. Nah, pertanyaannya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya.
anak nih misalnya terlambat datang, bisa aja anak itu kan melakukan hal yang lebih buruk, habis sekolah selesai. Nah, tapi kita sebagai manajer tidak apa-apa nak, semua orang pasti pernah salah. Bapak bersyukur atau ibu bersyukur sikap kamu tidak melakukan lebih dari ini sampai kamu berhenti misalnya atau sebagainya. Nah, itu kalimat pertanyaan kita, penguatan kita. Berikutnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Nah, kita cari pertanyaan apa, kita cari jawaban anak. Ya, misalnya bapak ibu tahu kamu seperti ini, pasti kamu ada alasannya. Ya bu, ya pak, ini. Oke, sudah. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Sekolah penting misalnya, tapi dia tidak berhenti. Nah, penguatan kita lagi pada murid dan sebagainya nanti. Ini contoh kalimat tanyanya, jadi penguatan kita. Yang terakhir adalah tahap atau sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tanyakan. Masih amat tadi. Si Ahmad, apa yang kita percaya sebagai kelas, sebagai keyakinan kelas atau keyakinan keluarga misalnya? Jawabnya disiplin waktu bu. Bisa. Tahu kan Ahmad kita sudah membuat juga misalnya peraturannya apa keyakinan kelasnya. Nah, apa nilai-nilai yang telah disepakati Mat? Disiplin bu, disiplin waktu bu, disiplin belajar bu, misalnya. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kalau disiplin Mas misalnya, baguslah. Tinggikan, tidak bu, misalnya. Disiplin itu makanya bagus, misalnya untuk kita menghargai waktu atau bermanfaat bagi kita nanti, ya bu, ya misalnya. Terus apa yang mau lakukan? Maaf, minta maaf bu, saya tidak mengulangi lagi. Sambil tetap dikontrol. Nah, jadi cuma panjang banget. Nah, kita bermain sedikit bu, terakhir nah. Di sini ada contoh strip skenario. Ada Pak Joko, Mario dan Adi. Ya. Mario dan Adi merupakan murid kelas 8. Pada jam istirahat makan siang, saat semua anak lain bermain di luar kelas, mereka diajak bicara oleh guru wali kelas mereka, Bapak Joko, di ruang kelas. Coba aku minta bantuan satu orang, Pak Ilmi kan? Pak Ilmi kau lah, ada lihatnya, baca bisa. Ya, malu aja lagi. Coba bibit jangan malu aja lah. Ayo, bisa, baca. Ya, coba. Ya. Mario, ya. Adil, Adil. Hai. Bisa dibedah. Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya? Ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Ya. Mario dan Adi, iya Pak. Tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin, tapi tidak sengaja malah lempar ke wajah Ibu Dina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Kalian main lempar-lemparan makanan di kantin karena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat. Iya Pak, dengan wajah sedih dan muka menunduk. Adi, ada informasi yang kau mau tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya, tapi kami tidak sengaja.
Apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Iya Pak. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya? Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan begitu. Iya Pak. Iya, Bapak bisa melihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan. Kita harus bersikap baik satu sama lain, menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita kembali kepada ketika kalian main lempar-lempar makanan dan mengenai Ibu Nina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak Pak. Nah, tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya Pak. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Iya. Tepuk tangan untuk Ibu. Setelah 3 tahap itu dilakukan, guru dapat menanyakan pada anak apa yang ingin mereka lakukan untuk memperbaiki situasi saat ini. Disinilah restitusi dapat dilakukan. Nah, Bapak Ibu, di tahap pertama tadi kan menstabilkan validasi tindakan ya. Yang pertama tadi, ya lah, validasi tindakan atau menstabilkan identitas. Nih, yang mana menurut Bapak Ibu, ibunya ini atau kepala sekolahnya ini menstabilkan identitas bagian mana? Mana? Yang main asik tadi. Asik tadi. Kalian main lempar-lemparan Tuhan? Saya yang apa Pak? Yang asik bermain tapi sudah habis ini Pak. Mana? Itu yang pakai seru tenang. Ini ya? Ini Pak? Iya. Yang ada yang mencari siapa yang salah benar. Ya. Ini Pak? Ya. Seru. Jadi kayaknya tuh guru ini ikut-ikutan juga dulu, ya kan? Ikut nyemplung dulu ke permasalahan nih. Ih betul nak, rame tuh lempar-lemparan. Nah itu menstabilkan identitasnya. Jadi anak tidak langsung tembak, ya, menstabilkan. Misalnya nih, datang terlambat kenapa? Nonton bola kan? Ya kayak ini lampu. Ada bola itu, gua begitu suka. Kan itu menstabilkan dulu nih. Nah nanti di tahap berikutnya baru berikan penguatan yang membuat anak itu bisa berubah. Oke. Yang kedua gimana ya kira-kira tahap dari apa? Validasi tindakannya. Mana? Ini apa? Ini apa yang tadi? Ya, nah.
Bu. Yang kalian lakukan, biar manajer jadi ibunya, merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian ada dalam masalah. Yang kedua, tahap duanya, tahap terakhirnya menanyakan keyakinan. Mana keyakinannya? Nah, sekarang ini ya. Lepas. Nah ini, tanyakan. Artinya kita menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang sudah kita langgar, yang sudah kamu langgar, yang sudah kamu tidak patuhi, misalnya dari guru nih, manajer. Nah ini Pak, gitu. Sampaikannya. Tidak hati-hati atau mengakibatkan orang kenapa-napa, misalnya. Nah di sini menguatkan lagi apa usaha kamu misalnya untuk memperbaikinya. Ya Pak, saya di kantin ini tidak makan-makan, tidak melempar-lempar lagi makanan. Baik kalau begitu, kan begitu ya. Jadi tidak ada memberikan sanksi, hanya melaksanakan langkah segitiga restitusi dengan memperdalam atau menguatkan di beberapa pertanyaan-pertanyaan di setiap langkahnya. Langkah 1, langkah 2, langkah 3. Baik, Bapak Ibu yang hormati, sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan tentang materi? Atau sudah cukup saja? Ibu, bagaimana? Bapak? Iya. Baik, Bapak Ibu yang hormati, terima kasih atas segala perhatiannya dan kerjasamanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan dengan materi yang singkat ini kita bisa melakukannya di kelas kita terhadap murid kita demi kemajuan dan budaya positif yang ada di sekolah kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya. Semangat. Semangat. Perhatikan ya, supaya kita fokus belajarnya. Baik, anak-anak Bapak, hari ini kita akan mempelajari sesuatu. Mau tahu? Mau. Sebelumnya, Bapak mau tanya dulu, ya? Mau jawab ya? Dapat. Kalau misalnya nih, Amat ini dia jalan-jalan ke Depan. Martapura, naik Kendaraan. kendaraan. Ya. Amat ini nggak pakai helm. Naik kendaraan ke jalan raya nggak pakai helm. Kepala ibu tapi ya. Amat santai jalan, ternyata Ada Pak Polisi. ada Pak Polisi. Tilang. Amat Tilang. nasib sial Amat kena tilang. Ya kan, tilang. Jadi ada bukti pelanggarannya. Apa bukti pelanggarannya? Nggak pakai helm. Amat nggak pakai helm. Berarti Amat itu terhadap peraturan lalu lintas patuh atau tidak? Tidak mematuhi, tidak taat. Berarti dia dapat sanksi, ditilang. Ya. Nah, selamat nggak dia? Selamat, aman dia selamat. Ya. Contoh lagi, perhatikan. Naipa ini tinggalnya di daerah yang penuh dengan kabut asap misalnya. Kenapa? Karena saat ini cuacanya panas, ya, kabut asap banyak. Lalu Naipa ini tidak memakai Masker. masker.
Apa yang terjadi kepada Nepa kalau tidak pakai masker di daerah yang banyak asapnya? Sakit, sesak napas sama batuk. Batuk, ya, karena terhirup asap, akhirnya dia batuk. Sakit akibatnya tidak. Orang sakit itu berarti dia tidak apa? Tidak sehat. Kenapa? Gara-gara tidak pakai masker, dia tidak sehat. Iya kan? Nah, sekarang kita akan membahas tentang peraturan atau bisa disebut dengan keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Kesepakatan kelas yang kita yakini itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu artinya nilai-nilai yang positif, yang baik. Contoh tadi perhatikan, Ahmad tadi naik kendaraan tapi dia tidak pakai helm. Dia melanggar tidak peraturan? Padahal peraturan itu dibuat supaya kita selamat di jalan raya, tapi Ahmad tidak mematuhi. Akhirnya dia selamat tidak? Nah, ini salah satu orang yang tidak mematuhi peraturan. Dia tidak meyakini berarti. Mubarak, perhatikan. Berarti Ahmad ini tidak meyakini bahwa itu nilai positifnya, itu nilai kebajikannya, itu nilai baiknya. Coba seandainya dia pakai helm, selamat tidak? Selamat. Begitu juga tadi si Naipa. Coba diyakini. Naipa ini tidak yakin bahwa menutup hidung pakai masker, mulut pakai masker itu menghindari dia sakit. Tapi dia tidak yakin. Akhirnya sakit. Itu akibatnya kalau melanggar. Ya, jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan. Enak lagi ya? Sudah, tidak apa-apa, kita pakai tulisan kalian saja nanti ya. Jadi sudah bisa dipahami, jangan Bapak baik-baik perhatikan. Apakah kalian sudah tahu apa itu kebajikan, nilai-nilai positif? Nilai-nilai yang baik ya, yang harus kita yakini. Ya, yakini di mana? Di kelas kita ya. Misalnya tadi karena dia di jalan raya, berarti peraturannya apa? Keyakinannya apa? Pakai helm kalau apa lagi? Nah, pakai masker ketika ada asap. Nah, itu diyakini, itu nilai kebajikannya. Bisa ya? Nah, sekarang terkait di kelas kita. Nih, kelas kita nih. Kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, jadi kelas nilai-nilai kebajikannya apa saja? Nah, seperti itu, yang ringkas-ringkas saja. Membersihkan kelas nilai. Nah, terkait tentang misalnya datang supaya jangan terlambat bagaimana? Ya, bisa seperti itu ya. Nah, sekarang tulis di kertas kalian ini keyakinan kelas kalian yang harus kalian yakini, nilai-nilai kebaikan yang kalian yakini di kelas ini, sekolah ini. Silakan tulis. Nanti ditempelkan atau dikumpulkan di sini ya. Pak, kalau kita kebersihan apa, Pak? Ya. Diskusi. Itu kan nanti kalian yakini ya, artinya kalian patuhi, jangan dilanggar. Ya, bila dilanggar berarti tidak meyakini. Nah, yakini ya, silakan. Kalau sudah nanti silakan dibacakan. Depan sini maju. Untuk tanggal yang plus apa? Coba. Belajarnya bagaimana, lingkungan kelas bagaimana, diri kita bagaimana.
atau kebiasaan yang baik. Ya, jangan yang negatif, yang jelek, jangan. Yang positif, yang baik. Disiplin waktu, baik enggak? Baik kan? Nah, bisa ditulis. Sudah. Ya, selesaikan kalian dulu. Kalau sudah nanti kita buka. Udah, Pak. Nah, Nah, dua, Pak. boleh. Mana satu, Pak? Enggak apa-apa. 1, 2, 3. Ada kedua. Itu, Pak. Nah, Pak. kalau sudah nanti kita maju sama-sama ya. Nggak usah panjang-panjang, yang ringkas saja ya. Sudah ya? Satu cukup sudah boleh. Bacakan dulu. Ya, bacakan terus dulu. Yang baiknya aja ya. Nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebaikannya, sikap-sikap baik itu. Kalau sifat-sifat yang baik itu bagaimana? Apa aja? Dan kita harus yakini di sekolah tuh yang dilanggar, ya. Sudah? Ya. Silakan. Sudah sini. Kita bacakan aja ya. Oke, kita bacakan dulu. Silakan kalian bacakan. Silakan Ahmad berdiri, Mat. Yang lain sudah ya, sudah selesai sudah. Yang lain Ahmad saja dulu berdiri ya. Silakan. Keyakinan kelas yang saya buat adalah yang ini, Mat. 1. Tepuk tangan banyak sekali, Mat. Lanjut ke Ariel. 1 aja cukup, boleh. Harus membersihkan kelas. Oke. Berikutnya mengambil sampah di luar kelas. Menjaga kebersihan. Membuang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Datang tepat waktu. Membersihkan kelas jika ada sampah di kelas. Membuang sampah pada tempatnya. Ya. Menjaga kebersihan dan menyiram bunga jika ada sampah harus dibuang. Ya. Menyiram bunga. Siram bunga. Oke. Bagus. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, itu ya. Itulah keyakinan kelas yang kalian buat, dan kalian harus sepakat, harus meyakini, jangan sampai dilanggar. Paham? Itu silakan dikumpul di meja bapak sini. Misalnya kumpul, diletakkan di sini. Nanti kita letakkan di sini. Nah, letakkan di sini. Ya, susun ya. Oke. Jangan enggak. Lagi satu lagi. Dua lagi. Oke, sudah, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kalian semua. Kayaknya kita panjang di dinding kita ya. Nah, kita pegang. Dan ini keyakinan kelas ini harus ditaati. Ya. Bila tidak menaati berarti ada konsekuensinya, ya, kalau melanggar. Nah, Bapak berharap kalian menaati keyakinan kalian yang sudah kalian buat di keyakinan kelas. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah. Sudah paham ya? Nah. Nanti ini dilaksanakan ya. Iya, Pak. Jangan sampai dilanggar.
Ya, kita yakini ini adalah nilai kebaikan, ya, nilai kebaikan, nilai positif kita, jangan sampai dilanggar. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, Bapak cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Diucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.